Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jangan lupa hari ini kita niat untuk ibadah belajar baik mata kuliah yang UPB ataupun mata kuliah yang lainnya. Niat itu penting karena merupakan bagian daripada pendidikan yang sifatnya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, ya. Dan juga mendapatkan manfaat dan berkah jika kita memang berniat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Taib, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat berjumpa kembali di hari apa ya? Selasa. Hari Selasa yang berbahagia. Masih di bulan Rabiul Awal, perbanyaklah membaca sholawat atas Rasul sallallahu alaihi Muhammad atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, mohon maaf kemarin ada sedikit gangguan karena ternyata setelah saya lihat filenya itu hampir 30 menitan ya, hampir 30 menitan atau 28 menitan yang kemarin, sehingga kompresnya lama ya. Saya tinggalkan karena saya harus ke kantor. Ternyata setelah selesai kompres malah tidak terkirim di YouTube-nya ya. Tadi malam baru dicek, ternyata sudah selesai. Sebenarnya cepat aja mengirim ke YouTube-nya, tapi kompresnya yang lama. Yang kalau setengah jam itu hampir, kalau Anda buka di WA itu atau dibuka biasa sampai 300 MB ya atau lebih. Saya berusaha mencari yang kecil, meskipun di YouTube-nya juga kecil, tapi tidak apa-apa, yang penting substansinya juga dapat ya. Baik, kita lanjutkan materi yang kemarin, tapi sudah saya upload yang pertama tadi. Kita lanjutkan saja ya. Baik, di sini ada kalimat perubahan ya. Yang kemarin saya bilang hari ini kita latihan membuat ini saja ya. Latihan membuat teks ini saja ya. Adapun yang ini mungkin lanjutkan besok saja. Ini juga besok, ini juga besok ya. Ini juga besok. Jadi kalau Anda ingin menjawab lebih awal ya silahkan. Yang ini, yang besok ya, halaman 41 ya. Kemudian hari besok kita kejar juga ya, kayaknya banyak kita nih target mengejar, tapi tidak terlalu tergesa-gesa ya. Baik, hari ini kita coba lihat kalimat ini. Baik. Oh iya, belum ya. Untuk soalnya apa? Jadi Anda bingung sendiri. Soalnya apa sih kita belajar membaca soal ya? Baik, ini. Nah, dalam teks ujian nanti Anda harus melihat pola soal. Nah, kemudian ini ya. Jadi dalam bentuk soal itu yang harus Anda perhatikan adalah polanya dulu. Dia polanya pengen apa ya. Di sini kalimatnya istabdil, rubahlah atau ubahlah ya. Kalimat yang di bawahnya tahta, di bawah, khatun, garis. Nah, jadi ini yang Anda perlu ingat. Jadi soal-soal yang pernah kita kerjakan itu baca dulu permintaannya apa ya. Ini penting sekali ya. Muhim. Kenapa saya bilang sangat penting sekali? Karena Anda tidak akan bisa memahami pola soal kalau tidak memahami pertanyaannya apa ya. Ubahlah kalimat yang ada di bawahnya garis khatun bi jam'il muzakkar salim dengan jamak muzakkar salim jika memang dia soalnya muzakkar, atau jamak muannas salim jika dia memang soalnya muannas. Dia tergantung soalnya. Wa ayyin min ayyi jam'in dan tentukan jamak apa dia. Nah, jamak apa ya, tentukan jamak apa dia. Saya akan kerjakan satu ya, misalnya gini. Kalimatnya adalah al-alimu mujtahiduna. Berarti yang garis bawah cuma kalimat al-alim. Karena yang diminta sesuaikan, maka saya lihat dulu di sini. Oh iya, pakai waw dan nun, berarti kalimatnya al-alimuna. Beberapa orang alim itu mujtahiduna.
Meskipun ada juga jamaknya dari alim itu apa? Al-ulama. Boleh juga. Mujtahiduna. Apa jamaknya? Tulis di sini jamak muzakkar salim. Ya. Ditulis ya. Ininya ditulis, ininya ditulis, ininya ditulis. Jangan langsung jawab, al-alim. Jangan. Kenapa saya minta ditulis? Supaya Anda terlatih menulis huruf. Semakin terlatih menulis huruf, maka Anda mulai terbiasa nulis huruf sin. Nah, seperti ini ya. Fil masjid. Semakin sering nulis, yang kawan-kawan belum terbiasa, semakin terbiasa, akhirnya lancar tulisan berbahasa Arab. Baik. Secara umum kawan-kawan sudah melewati beberapa tahapan dalam soal UPB ya, atau soal-soal yang ada di bagian UPB. Dan sebenarnya soalnya itu saya pikir sangat mudah ketika ujian semester nanti ya. Tapi ya tadi karena sifatnya ABCD, akhirnya terkecoh kita dengan jebakan Batman. Memang itulah tujuan ABCD ganda itu, tidak terlalu ribet tapi menyulitkan bagi si penjawabnya ya. Tapi kalau Anda hati-hati insya Allah bisa lah ya. Optimis saja bisa. Jangan berprasangka buruk lebih awal padahal belum ujian. Kawan-kawan yang SMK, SMA atau sebagainya jangan bersifat pesimis ya. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita bisa berusaha, dan selama kita berusaha Allah akan bantu sesuai apa yang kita mampu. Artinya tidak mungkin Allah membebankan seseorang hamba itu suatu beban kecuali Allah memberikan kemudahan di jalaninya ya, atau sesuai dengan kadar kemampuan kita. Silakan nomor 2 ya. Nomor 2, kemudian nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan seterusnya. Baik, yang selanjutnya untuk hari ini mahasiswa itu rajin ya. Saya akan bantu Anda terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mahasiswa itu apa bahasa Arabnya? Kita ambil pakai kalimat gampang saja, tolibun ya. Supaya jadi banyak bagaimana? Nah, rajin kita ambil saja kalimat nasyitun. Supaya dia banyak bagaimana bahasa Arabnya? Silakan. Itu jangan dibuat ini bahasa tambahan saja. Jangan pakai zalika, ya salah Anda. Ya, kenapa jadi salah Pak? Karena kalimat ini hanya tambahan. Nomor 2, mahasiswi. Kalau talibun muzakkar, muannasnya bagaimana? Dan banyak. Nah, itunya tinggal saja. Berpuasa, baik. Kata kalimat bahasa Arab dari berpuasa adalah sama yasumu. Silahkan sesuaikan dengan pola mubtada dengan jumlah fi'liyah. Ini mubtada dengan jumlah ismiyah ya. Kemudian dokter itu berada di rumah sakit. Dokter apa bahasa Arabnya? Tabibun, iya. Tabibun jamaknya menjadi, bolehlah Anda ikuti pola-pola seperti yang biasa. Itunya tidak usah, beradanya tidak usah. Nah, baru pakai kalimat ini boleh. Rumah sakit, iya, al-mustasfa. Perawat, bahasa Arabnya mumarridun, iya, mumarridun. Perawat. Kemudian jamaknya bagaimana? Ya silahkan polakan. Kemudian perempuan, ya berarti jamak muannas salim. Itu tidak usah. Ada tidak usah. Nah, disilahkan. Perpustakaan apa bahasa Arabnya? Sudah tahu? Baik. Kaum muslimin itu baik. Jangan pakai buat kaumnya nih. Tidak usah, ini kalimat tambahan saja. Gunakan saja kalimat al-muslim. Ya, supaya banyak bagaimana? Cari kalimat jamaknya bagaimana supaya dijamak muzakkar salim. Baik, misalnya apa? Gunakan saja kalimat, banyak sih ya kalimat baik, misalnya hasanun juga baik,
Thayyibun juga baik. Apalagi? Ya, terserah Anda lah mau yang mana. Ya. Silakan Anda bikin bahasa Arabnya bagaimana. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Nanti dikumpulnya jam 8:15 saja. Jangan jam 8. Ya, biar teimbang jam 8:15 semuanya dikumpul via WA. Ya. Baik, ada hiwar yang ini sebenarnya kita kerjakan dalam bentuk kita dialog ya. Kayak biasa, cuman kita karena sifatnya online tidak bisa dulu. Tapi yang perlu Anda ingat adalah terjemahannya ya. Terjemahannya apa? Misalnya kalimatnya adalah Maza taf'al fil masjid? Apa yang kamu lakukan di dalam masjid? Taf'al. Qiraatul Quran, ayyu suratin taqra? Surah apa yang kamu baca? Ya. Aqra'u surat Al-Baqarah. Aku membaca surah Al-Baqarah. Hal hafizta hadhihi surah? Apakah engkau hafal? Naam, hafiztu hadhihi surah. Hal hafizta ba'daha au kullaha? Sebagiannya atau sepenuhnya? Hafiztu kullaha walhamdulillahi wa anta? Dan kamu bagaimana? Alhamdulillah hafiztu aidan, ana uhibbu hifzal Quran. Saya senang dalam menghafalkan Al-Quran. Ya, kalau kawan-kawan masih Dwi Antasari, kalau 4 tahun ke depan Anda gunakan teori ini, misalnya 1 hari 1 ayat saja, ya udah Anda akan dapatkan dalam 1 tahun 360 ayat. Selesai Al-Baqarah nih. 2 tahun berarti sekitar 420 ayat. 3 tahun sekitar berapa lagi? Salah saya. Ini menjadi 720 ayat, tambah lagi 360 ayat, berarti 6, 7, 8, 9, 10, 1000 sekian. 4 tahun 1300 sekian. Sudah lumayan nih, dapat sekitar 4 atau 3 juz. Lumayan kan? Selama 4 tahun di Wirantasari, Anda mendapatkan hadiah 4 tahun dengan hafalan 4 juz Quran atau dapat 5 juz Quran, alhamdulillah. Ya. Jadi manfaatkan saja 1 hari 1 ayat, tapi istiqomah 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 ayat, 1 hari 1 ayat. Niatnya menghafal Quran untuk karena Allah saja. Bisa pasti. Dan Anda akan jadi fasih membaca Quran karena sering mengulangnya. Dan Anda akan menjadi mahir dalam membahasakan Al-Quran. Kenapa? Karena sering mengulangnya gitu loh ya. Apalagi misalnya semakin cerdas otaknya karena apa? Karena Anda menghafal tadi. 1 hari naikkan, bukan 1 ayat tapi 3 ayat per hari. Makin lancar, naikkan 5 ayat per hari. Sampai 10 ayat saja, jangan lebih. Ya. Maksimal itu 1 halaman saja. Ya. Kalau ingin hafal cepat saja silahkan, meskipun tidak bisa mengulangnya, tapi yang jelas hafal duluan, tidak apa-apa. Ya. Usahakan niatkan ini untuk ibadah ya. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mencoba atau bikin grup atau bikin tim yang mencoba men-sharekan ayat-ayat yang per pertemuan. Nah, itu bikin saja ya. Baik, kita lanjutkan di membaca. Tu'tabarul masajidu buyutullahi subhanahu wa ta'ala al-ardi. Lidzalika ja'at syari'atul islamiyyah litawalli al-masajid ihtimaman khassan. Kama naba Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimina ila bina'i buyutillahi biqawli man bana lillahi baitan fil ardi banallahu ta'ala lahu baitan fil jannah. وقد كان أول عمل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرة النبوية المشرفة أن يبني المسجد حتى يصلي فيه الناس. وهذا يدل على أهمية المساجد في الإسلام وأهمية الدور الذي تقوم به. يؤمر المسلم باحترام المساجد باعتبارها مكان عبادة فلا يرفث فيها ولا يفسق ولا يرفع صوته ولا ينشغل فيها باللهو. Apa terjemahannya? Silahkan Anda coba terjemahkan di buku Anda. Ya, cari kata-kata yang mungkin Anda sulit. Tu'tabaru asal katanya adalah dianggap. Dianggap masjid itu rumah Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi. Oleh karena itu, datanglah syariat Islam ditawalla untuk mengatur
Masjid ihtimaman khassan. Ihtimam ini asal katanya peduli ya, peduli. Cari nanti terjemahan yang tepat. Ya bisa kita lakukan maksudnya untuk mengatur masjid itu sangat penting sekali. Nah itu juga bisa. Jadi kita cari terjemahan yang dulu, baru kita carikan bahasa Indonesia yang lebih tepat. Kama nadaba, seperti yang disunahkan. Sunnah Rasulullah muslimin bila bina buyutillah, untuk membangun, bina bangunan, membangun buyutillah. Yuqalu man bana lillahi baitan fil ardi, siapa yang membangunkan rumah Allah, bana ini membangunkan, fil ardi banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan rumah di dalam surga. Bana ini sifatnya masjid yang sifatnya sudah selesai ya. Ini rumah ya, bukan masjid ya. Tapi kalau kita ingin sumbangan saja dalam bentuk infak ya silahkan ya, atau dalam bentuk sedekah juga silahkan. Namanya juga bana, membangun. Waqad kana, dan sungguh awal amali amal yaf'aluhu Rasulullah SAW ba'da hijrah, setelah hijrah Nabawi Musyarrafah, an yabniya, sama, hatta yusalli fihi nas, sama yusalli salat. Wa hadza yadullu, ini menunjukkan ahamiyah artinya penting, sama dengan ahamun atau sama dengan ihtimaman tadi, sama ya, penting. Pilih Islam wa ahamiyatid dawri alladhi taqumu bihi masa wa yu'marul muslimu bi ihtiramil masajid, dan orang-orang muslim disuruh untuk memuliakan masjid bi'tibariha kama kana ibadatin fala yarfasu, tidak boleh berolok-olok, wala yafsuqu, ya sama sejenisnya, menyambati aja kita, wala yarfa'u sautahu, angkat suaranya, atau aja kita berkociak. Kakanakan bang pak ya, kakanakan kan karena tidak masih balik dan neraka ya, nggak ada masalah. Makanya anak itu bukan dilarang ke masjid, tapi disuruh, meskipun dia beramai-ramai tapi dia sudah terbiasa dengan masjid atau terbiasa dengan berjamaah. Wala yanshagilu, dan janganlah sibuk fiha billahwi, dengan sia-sia. Nah silahkan kawan-kawan terjemahkan di bukunya, terjemahan yang EYD Indonesia aja langsung, baru saya tulis Arabnya tapi terjemahan EYD aja langsung ya. Wa inna ahamiyatil masajid fil Islam wa la taqtasiru ala kauniha amakin ibadatin wa salatin wa innama tata'addu wadhaiful masajid. Sesungguhnya, nah apa tadi sudah dibahas di atas, masajid fil Islam la taqtasiru, tidak terbatas, ala kauniha, keadaan, amakin tempat, jamak dari makan, ibadah wasalat, ini mata ta'addadu, banyak sekali, berbilang-bilang, wazaiful masjid, peran, asal kata tugas, peran masjid fil Islam minha makanun litakafuli bainal nas, untuk menghimpun. Jadi kita ini acara-acara kan banyak di masjid ya, membuat saudara dan muslim. Waqad kana fuqara, dan juga dulunya pada masa Nabi, fuqara al-muslimin ayyaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yabituna bil masjidillah, mereka tinggal bermalam, sama artinya tinggal bermalam di masjid Rasulullah SAW. Wa kanu yusammuna bi ahli suffah, disebutlah dinamai dengan ahli suffah, namanya ahli suffah. Jadi kalau kawan-kawan ke Madinah, mudah-mudahan kita bisa ziarah Makkah wal Madinah lagi, amin. Di samping Raudhah, ini Raudhah misalnya ya, kemudian di sini makam Rasulullah ya, makam Rasulullah biasanya identik dengan warna kuning ya. Nah ini makam Rasulullah, ini Raudhah. Sini biasanya orang-orang mau yang ziarah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Imam Abu Bakar Siddiq, assalamualaikum ya Imam Umar bin Khattab. Di sini jalannya biasanya ya. Nah di manakah ahli syuffah itu? Jadi kalau kawan-kawan ke Madinah, nah ini masih bagian masjid tapi terpisah karena ini khusus untuk Raudhah ya. Yang Raudhah itu Raudhah min Riyadil Jinan, yang sifatnya adalah Raudhah bagian daripada surga. Nah di belakang rumahnya Sayyidah Aisyah inilah mereka tinggal ya, senang sekali mereka tinggal sini. Dibuktikan dengan adanya bangunan bata atau semen atau marmer yang lebih tinggi dibanding bangunan yang lainnya, dan dia cenderung segi empat ya, kecil aja.
Kalau kita sholat dulu itu paling kalau saya hitung muatnya paling berapa ya, 1, 2, 3, mungkin 10 orang saja. Ada banyak, enggak sampai sih ya, 5 aja mungkin. Sabnya pun cuma 4 sab saja bisa. Nah ini ngarannya ahlus syuffah ya, ahlus syuffah. Kalau ingin mengambil berkah silahkan sekali-sekali nanti datang ke Raudhah, ziarah Nabi, kemudian duduk-duduk di sini, bukan di sininya tapi di lantai yang lebih tinggi ya. Ini namanya ahlus syuffah ya. Mereka yang tinggal di masjid disiahkan oleh Nabi dan silakan tinggal bermalam di sini, tapi di bagian atas ini ya. Baik, wa yu'abbaru anil wazib, ini digambarkan, ini sebuah gambaran daripada tugas-tugas ijtimaiyah sosial lil masjidi fil islam wa anawakan litakaful bainal muslimin wa tarahum, sayang, kasih sayang, min khilal jam'i zakat, daripada diantara mengumpulkan zakat, kumpul zakat, wasadakat sedekah, wa tanzim wa tauzi'im, dan mengatur, saya sini ya, mengatur tauzi'ihim, pembagian al-fuqara wal masakin. Silakan Anda terjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi tidak dikumpul hari ini. Besok pagi-pagi sekali Anda silakan akan mengumpulkan terjemahan ini dengan bahasa IED atau ejaan yang disempurnakan ya. Nah, setelah Anda kerjakan PR-nya hari ini, silakan Anda kerjakan 1-8 pertanyaannya. Apakah ini ya 1-5 benar atau salah? Nah, itu aja simpel ya. Enggak usah tulis soalnya, cukup Anda tulis saja di buku Anda, latihan Anda. Shot benar, kha itu salah. Jadi shot itu benar, kha itu salah. Apakah benar pernyataan ini? Ada di sana? Apakah ada? Apakah ada? Bila ada silakan shot. Bila nggak ada tulis kha. Nah. Kemudian pertanyaan ini juga Anda tulis di jawaban Anda, tapi PR saja. Besok dikumpulnya pagi-pagi. Ya, sebelum kita mulai kita lihat jawaban Anda. Pertanyaan ini apa? Kemudian apa pekerjaan pertama dilakukan Nabi? Kenapa dinamai masjid? Siapakah ahlus suffah itu? Sebutkan peran ahamiyah, peran masjid. Sebutkan adab dukhul masjid, adab masuk masjid. Mal wazifatul ijtimaiyah, apa ya sama peran sosial di masjid. Bagaimana yu'maru, disuruh muslim untuk menghormati masjid ya. Bagaimana kaum muslimin itu disuruh untuk menghormati masjid, bagaimana caranya? Silakan Anda tulis jawaban Anda dalam bahasa Arab di bagian PR hari ini ya. Baik, terima kasih. Ini kita lanjutkan hari Rabu saja, besok habis itu siap-siap selesai, kemudian persiapan untuk ujian pertengahan semester ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa like komennya. Komen itu merupakan bagian karena Anda membaca atau melihat di YouTube-nya ya. Bukan absen juga, tapi karena Anda melihat, saya lihat ada yang 30, ada yang 25 atau bagaimana ya. Saya tidak melihat sepenuhnya, tapi saya lihat di komen-komennya saja. Nama-namanya saya tahu, tapi orangnya yang kadang tidak tahu ya, karena kita belum pernah berjumpa. Nanti juga kita akan menggunakan via Google Meet ya, tatap muka via online ya. Saya tidak menggunakan Google Meet sampai sekarang. Kenapa? Karena kuotanya lumayan ganal ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.